Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi wa fadli. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian dan kajian kita untuk membaca kitab Qami'ut Tughyan Syarah Manzumat Syu'abil Iman, kitab yang membahas tentang cabang-cabang keimanan. Insyaallah pagi ini kita akan bahas cabang iman yang ke-72, yaitu tentang al-ghiratu wa tarkul midai. Kita review dikit ya nazomnya. Qala Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, wasbir tazahad wa tiyanna bi ghairatin a'rid anil malghati jud tatakarramu ya. Ini nazomnya ya. Wasbir tazahad wa tiyanna bi ghairatin a'rid anil malghati jud tatakarramu. Wasbir itu satu cabang sendiri, kemudian tazahad cabang lainnya, kemudian waqtiyanna bi ghairatin, ghirah di cabang lainnya, dan a'rid anil malghati cabang lainnya lagi, kemudian jud cabang yang lainnya lagi ya. Oke. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wasyu'batu as-saniyatu was-sab'un, dan cabang iman yang ke-72, dan cabang iman yang ke-72, cabang iman yang ke-72 adalah al-ghairatu. Al-ghairatu, ghirah atau cemburu. Ghirah dalam arti cemburu ya. Wa tarkul midai, mimnya berharokat kasrah, wa tarkul midai, dan tidak membiarkan ya, tidak membiarkan bercampurnya laki perempuan. Bercampurnya laki perempuan secara rapat ya, secara rapat di dalam rumah. Wa tarkul midai, dan membiarkan, maksud saya masalah, dan meninggalkan pembiaran, gitu ya, maaf. Dan membiarkan pembiaran, meninggalkan pembiaran bercampurnya laki dan perempuan secara rapat di dalam rumah, secara rapat di dalam rumah, dan meninggalkan tarku, meninggalkan al-midha sendiri adalah pembiaran bercampurnya laki perempuan secara rapat dalam rumah. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, ku bentengi dan lindungi anfusakum diri kamu, dawa ahlikum dan keluarga kamu naron. Oh, ini kurang alif. Naron ya. Bentengi dan lindungi dari api. Bentengi dan lindungi dari api, maksudnya adalah api neraka. Api neraka. Yang waquduha, yang bahan bakarnya neraka itu adalah, annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu. Waqala, dan Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan seterusnya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhara minha, dan seterusnya. Wa qul, dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minati, kepada perempuan-perempuan beriman, agar
mereka yang dutna min absarihinna, melakukan ghaddul basar atau menundukkan sebagian dari pandangan mereka, pandangan mata mereka, ya. Wa yahfazna, dan agar kaum mukmin perempuan itu menjaga dan memelihara furujahunna, kemaluan mereka. Bapak Ibu yang diberkahi Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengutip dua ayat ini untuk menjadi pijakan atau untuk menjadi dalil bahwa di antara makna yang terkandung, ya, atau dengan lebih tepat lagi, di antara cakupan makna yang terkandung oleh dua ayat ini adalah perlunya orang beriman itu mempunyai sifat cemburu demi menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, demi menjaga diri dan anggota keluarganya dari neraka. Dan dari dua ayat ini juga Syekh Nawawi Al-Bantani bermaksud menjelaskan bahwa di antara cakupan kandungannya atau maknanya adalah seorang beriman sebagai kepala keluarga atau sebagai qawam dalam rumah tangganya tidak membiarkan anggota keluarga laki dan perempuan bercampur secara rapat tanpa adanya batasan hubungan antara laki dan perempuan. Oke, ini kutipan dua ayat itu arahnya ke situ. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, fal ghairatu, kosakata al-ghairah dobetnya adalah bifathil ghaini, huruf ghinnya berharokat fathah, bifathil ghaini, huruf ghinnya berharokat fathah, ghin yang al-mu'jamati, ghin yang memiliki titik. Jadi lagi-lagi perlu dijelaskan, apakah ada ghin yang tidak memiliki titik? Ya tidak ada. Tetapi kalimat al-mu'jamah itu untuk menegaskan bahwa huruf ghinnya adalah ghin yang bukan ain, artinya yang bertitik. Wasuku diliai, dan huruf ya yang mati, ghairah ya, yang maknanya dalam bahasa kita adalah cemburu. Apa itu ghairah? Ya, ghairah adalah karahatu syirkatil ghairi fi haqqihi. Ketidaksukaan seseorang terhadap ikut sertanya orang lain, atau terhadap berkongsinya orang lain fi haqqi, pada hak dia. Singkatnya cemburu. Singkatnya adalah cemburu, ya. Sedangkan wal midha, kosakata al midha dobetnya adalah bikasril mimi, huruf mimnya berharokat kasrah. Wal mati, dan huruf zalnya dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena setelah zal ada alif, dan setelah alif ada hamzah. Baca panjang, mat wajib muttasil. Huwa midha adalah an yudkhila rajulu, seseorang laki-laki di sini adalah laki-laki yang menjadi qawam dalam rumah tangga. Seorang laki-laki memasukkan laki-laki lainnya ala alihi kepada keluarganya, laki ataupun perempuan, ya, termasuk istri dan anak-anaknya, keluarganya. Summa yukhallihim, kemudian laki-laki yang menjadi qawam itu membiarkan anggota keluarganya hatta yamila ba'duhum ila ba'din, sehingga sebagian anggota keluarga itu tertarik secara syahwat kepada sebagian lainnya. Terhadap sebagian lainnya. Itulah midha, ya. Oleh karena
ghairah dan midha menjadi cabang iman, maka tindak lanjutnya fayam bagi, maka sayukyanya lirajuli bagi seorang laki-laki yang menjadi qawam dalam rumah tangganya, fayam bagi lirajuli, sayukyanya atau sepatutnya bagi seorang laki-laki yang menjadi qawam dalam kehidupan rumah tangganya, an yakuna sahiba ghairatin, hendaklah menjadi pemilik rasa cemburu, ya. Inda ru'yatima, pada saat menyaksikan sesuatu, yang yukhalifu asy-syar'a, yang menyelisihi syariat, wa inda husuli ribati, dan pada saat terjadi sesuatu yang meragukan atau membimbangkan, atau bahasa yang lebih keras sedikit adalah saat terjadinya sesuatu yang mencurigakan. Pada saat terjadi sesuatu yang mencurigakan. Oke. Ghirah ini bikhilafi su'idzonni bil mar'i. Ghirah ini berbeda dengan su'udzon. Ghirah ini berbeda dengan su'udzon bil mar'i, terhadap seseorang yang min ghairi ribatin. Su'udzon yang terjadi tanpa adanya sesuatu yang membimbangkan atau meragukan. Atau bahasa agak keras sedikit adalah mencurigakan, tanpa terjadinya sesuatu yang mencurigakan. Fa'innahu sebab su'udzon yang seperti ini, adalah mazmumun, dicela. Oke. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wa asyrafun nasi, dan manusia yang paling mulia, wa a'lahum, dan yang paling tinggi himmatan, paling tinggi obsesinya adalah asadduhum ghairatan, yang paling keras atau paling kuat sifat ghirahnya atau sifat cemburunya, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, wa khawasihi, dan atas orang-orang khususnya, wa umumil mu'minin, dan umumnya orang-orang beriman, Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-ghairatu minal iman. Al-ghairatu sifat cemburu, minal iman, bagian dari iman. Wal midha'u, sedangkan sifat midha' minan nifaq, bagian dari kemunafikan. Rawahul Bazzar wal Baihaqi, tetapi mursal, ya. Mursal. Hanya berhenti pada seorang tabi'in yang namanya Zaid ibnu Aslam. Jadi mestinya bukan qala, ya, bukan qala sallallahu alaihi wasallam, tapi ya begitulah disebut wafi apa begitu, ya, wafi riwayah atau apa gitu, ya. Oke. Wallahu ta'ala, dan Allah SWT kataba menulis ala babil jannati, di pintu surga, anti haramun alad dayyus, ya. Kamu wahai surga itu haram alad dayyus, bagi seseorang yang tidak memiliki rasa cemburu. Dayyus, seseorang yang tidak memiliki rasa cemburu. Siapakah dayyus? Dayyus, yang dimaksud dengan dayyus huwa adalah alladzi yarda, seseorang yang ridha bil qabihi, terhadap sesuatu yang buruk, ya, ala ahlihi, yang terjadi pada keluarganya. Fa innahu, sebab dayyus itu la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Dayyus tidak akan masuk surga. Wa innas samawati, dan bahwasanya sab'i, dan bahwasanya 7
7 langit wal aradhina sab'i dan juga 7 bumi, 7 langit dan 7 bumi, wal jibali dan gunung-gunung, tal'anu az-zani, melaknat pelaku zina, wat tayyusi dan melaknat pula seseorang yang tidak memiliki rasa cemburu. Seseorang tidak memiliki rasa cemburu. Nah, tidak masuk surga itu hadza, keterangan bahwa tidak masuk surga tadi idza alima, jika seseorang itu tahu wasakata dan dia diam terjadinya sesuatu yang buruk pada keluarganya. Wa amma idza lam ya'lam, sedangkan jika seseorang itu tidak mengetahuinya, dan jika seseorang tidak mengetahuinya, maka fala yang bagi, tidak sepatutnya orang itu an yadhunna dhannas saui atau dhanna as-su'i, an yadhunna dhannas su'i atau saui, memiliki persangkaan yang buruk, wa an yatajassasa, dan tidak sepatutnya seseorang itu melakukan tajassus, mencari-cari informasi berkaitan dengan al-bawatina, ya bagian dalaman-dalaman atau rahasia-rahasia, dalaman-dalaman atau rahasia-rahasia orang lain. Wayan kuba dan menggali atau melubangi, wayufattisha dan membongkar auratin nasi, keburukan orang lain. Fa inna dzalika, sebab yang demikian itu adalah al-mazmumu, sesuatu yang tercela. Fi syar'i, di dalam syariat. Oke, yang ditulis oleh Syekh Nawawi tidak akan saya ulas ya. Saya kira kalimatnya sudah jelas. Saya akan menambahkan penjelasan paling tidak 3 poin ya. Yang pertama, agama kita, agama Islam, dengan kitab sucinya Al-Quran ya. Dengan kitab sucinya apa? Al-Quran. Itu mengajarkan diantaranya melalui surat An-Nur. Surat An-Nur. Di mana di surat An-Nur ini Allah SWT berfirman ya, membuka surat An-Nur ini, silakan dilihat nih ya. Surat An-Nur ayat pertama ya, membuka dengan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadzakkarun. Dalam qiraat lain tadzakkarun. Bahwa ini adalah satu surat, di firman Allah, ini adalah satu surat yang kami turunkan dan yang kami fardukan. Satu surat yang kami turunkan dan kami fardukan. Jadi surat ini diturunkan oleh Allah SWT, isinya adalah aturan-aturan yang difardukan oleh Allah SWT. Kemudian wa anzalna fiha ayatin bayyinatin, dan di dalam surat An-Nur ini juga Allah turunkan ayat-ayat yang sangat jelas, sangat gamblang. Kenapa ada yang seperti ini di surat An-Nur? La'allakum tadzakkarun, supaya kamu semuanya selalu menjadikan surat An-Nur itu sebagai pengingat atau sebagai mau'izah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimulai Allah, ini lagi-lagi sebagian kandungan ayat pertama surat An-Nur itu berarti kita agar selalu ingat surat An-Nur, ya. Ya tentu bagian dari Al-Quran yang lain juga begitu, karena Al-Quran juga az-zikra, untuk selalu diingat. Tapi An-Nur itu secara spesifik disebut oleh Allah. Jadi seluruh Quran itu perlu selalu kita ingat, karena Al-Quran juga az-zikr dan sekaligus juga az-zikra. Tetapi An-Nur ini ada yang spesifik, yaitu disebut secara khusus oleh Allah SWT, agar selalu diingat dan selalu dijadikan sebagai mau'izah. Mau'izah. Ini pesan ini ya. Pesan pembuka surat An-Nur seperti itu. Oke, yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Di dalam surat An-Nur ini, ada banyak sekali aturan-aturan, yang berarti aturan tadi harus selalu kita ingat dan selalu kita jadikan mau'izah, ya. Di antaranya adalah aturan-aturan yang oleh sebagian ulama, disebut dengan istilah, ya, at-tadabir al-lazimah, ya. Saat anak yang belum balik itu memasuki kamar orang tuanya, bapak ibunya, itu harus minta izin. Padahal belum balik. Minta izin di 3 waktu, yaitu sebelum subuh, tengah hari saat istirahat siang, dan setelah sholat isya.